matematikanya Allah, kuasanya Allah. Bukan sekedar usaha aku aja ya. Usaha aku tuh cuma 10%. Tapi 90%-nya itu jalurnya Allah. Thinking, speaking, feeling, acting, flip talk, the truth. Ada lagi, Pap. Apa Aku tuh? baca di berita dong. Hah? Bunuh diri lah gara-gara pinjol. Yang diteror lah gara-gara pinjol. Sekarang tuh kayak ngeri banget gak sih? Kayak apa ya? Buka Instagram isinya dibunuh lah, pembunuhan, bunuh diri gara-gara utang. Itu gimana sih mendapat apa? Kok bisa gitu? Jujur ya, kalau kita nggak bisa bayar, ngapain kita ngutang? Nah, kalau pendapat Pap tuh gimana gitu dengan kasus yang ada ini? Utang itu kan mengenai kebutuhan ya. Mungkin dalam aspek ini beberapa orang ingin berhutang karena kebutuhan hidup dia itu tidak terpenuhi dari penghasilan yang biasa didapatkan ya. Ini kita ngomongin kebutuhan dasar dulu ya, bukan kebutuhan lain-lain seperti gaya hidup gitu ya, belum. Ini kalau misal kasus seperti ini sih menurut aku harus di manajemen dengan baik. Misal pinjol ini karena untuk makan atau untuk ongkos ya kan. Sedangkan dia gajian tanggal 26, ini masih di tanggal belasan, tanggal 15, tanggal 10 gitu. Dia pinjol nih, gimana nih gue buat ongkos gitu atau buat makan nih. Akhirnya timbul ide untuk, wah gue pinjol aja lah kalau kayak gini, buat ambung hidup ya misal. Pinjol nih. Nah di sini nih ada aspek penting. Kalau kita mau minjem pinjol atau mau minjem uang, minimal dia punya aspek penting yaitu manajerial perhitungan pendapatan dia, Mam. Misal gaji 3.500.000 di tanggal 26. Tanggal 15 dia udah habis ongkos sampai tanggal 26, 10 hari misalnya. 10 hari dia punya ongkos sehari ngeluarin 20.000. Belum sama makan. Mungkin gak nih kalau dia minjem uang sekian, nanti di tanggal 26 dia gajian, uang yang dia pinjam itu tutup ya, dikembalikan dengan catatan uang gaji itu masih ada sisa setelah bayar hutang itu. Nah, mungkin yang pinjol-pinjol yang nggak kebayar tadi ini, dia tidak mempertimbangkan hal itu. Gitu. Kalau aku ya pribadi ya, Mam. Aku pribadi. Aku kerja. Terus ternyata minus nih. Gajian di tanggal sebelumnya, lebihnya tidak bisa mengcover di bulan depan. Ongkos makan gitu. Ya, menurut aku mendingan cari pekerjaan yang lain, gajinya yang lebih gede. Tapi kalau misalnya dia belum bisa dapetin gaji yang lebih gede, pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, dihitung lagi pertimbangannya. Apa nih kira-kira yang bikin dia bengkak? Boncos. Misal karena ongkos. Kan bisa jadi pertimbangan. Nah, ingat nggak Amam dulu waktu aku di awal-awal kerja di tahun 2016, aku dapat kerja di daerah Jakarta. Pekerjaannya tinggi pressure, terus plusnya banget ini jauh. Terus memang dari segi pendapatan menurut aku tadinya itu tercover. Tapi karena tekanan stres yang tinggi, ongkos yang cukup mahal juga ya kan, jauh juga, yang jadi pertimbangan aku akhirnya setelah dihitung-hitung ternyata wah ongkosnya gede banget nih. Kalau kayak gini mending gue cari pendapatan yang lain selain bekerja biar bisa tercover nih dengan baik, biar jangan sampai gue minus nih kerja nih. Nah ini catatan penting juga nih dalam bekerja, sebaiknya dipertimbangkan aspek-aspek pengeluaran harian, itu ongkos, makan dan segala macem, dan pendapatannya berapa sebulan. Itu paling penting, balance nggak tuh. Jangan sampai gaji lu gede tapi ongkos lu juga gede. Buat apa kalau begitu? Kerjaan lu bagus di Jakarta, perusahaan startup, tapi gaya hidupnya ngopi terus di Starbucks gitu. Buat apa begitu? Habis gak cuma karena gaya hidup kan. Nah ini harus dipertimbangin juga nih. Untuk Gen Z nih, untuk orang-orang yang kerja harus dipertimbangin. Karena apa?
hidup itu bukan cuman untuk hari ini dan besok, tapi hidup itu minimal sampai bulan depan. Hari ini dan besok nggak cuma kayak gitu. Kita sendiri nih Pak, kan kita kan buka jasa gestum ya. Itu kebanyakan yang gestum teman-teman aku yang kerja gitu. Nah, menurut aku kenapa aku bisa kayak gitu, kan dia kerja. Itu tadi aku bilang, ini masuknya karena gaya hidup. Mungkin gaya hidup yang tinggi, misalnya di pekerjaan dia itu punya gaya hidup yang tinggi, misalnya nongkrong di kafe-kafe, atau sekolah anak yang bergengsi. Kalau yang berumah tangga ya, adu gengsi, atau cicilan yang menumpuk, dia cicil mobil, dia cicil rumah gitu. Silakan, nggak ngelarang ya, gaya hidup lu tinggi, mau nongkrong-nongkrong di tempat kopi-kopi shop gitu, lu mau sekolahin anak lu di tempat bergengsi, swasta terbagus, ternama, atau mau nyicil rumah, nyicil mobil, ingat semua ini harus diseimbangkan dengan pendapatan. Kalau ngomongin ke 4 aspek ini, menurut aku pastinya gaji 2 digit. Mungkin tekanan pressure kerja itu udah pasti tinggi ya, karena udah ngomongin gaji 2 digit jarang ada ya menurut aku pressure kerja yang rendah ya. Mungkin karena tuh kalau gaji gede, pengeluaran gede itu kayak mengikuti gak sih? Lu gaji 20 juta, ya lu pasti pengeluaran lu juga gede. Tapi kalau gaji lu kecil, pengeluaran lu juga pasti kecil, kayak menyesuaikan gitu nggak? Jadi seberapapun gaji lu yang gak akan nutup gitu gak sih konsepnya? Wah, kalau itu di luar ranah aku nih, itu hitungan matematikanya Allah itu. Jadi pernah nih, ini kasus aku pernah nih begini nih. Dulu banget pernah kayak gini nih, aku ngerasa sempat lepasin pekerjaan sebelumnya dan aku ngandelin all shop kita waktu itu ya. Terus aku bilang gini, nggak apa-apa lah gue berhenti dulu dari kantor ini, masih ada all shop berdua sama Mam waktu itu. Ingat kan di tahun berapa ya, 2017 apa ya, 2016 aku ingat itu. Terus aku bilang nggak apa-apa lah berhenti kerja dulu, karena kalau dihitung-hitung ternyata gue capek di jalan, ternyata ongkos di jalan gue jauh lebih gede juga gitu, dan sisa gaji gue ternyata cuma dapat setengahnya dari hasil dari potongan ongkos dan makan duit sehari-hari gitu. Terus aku ternyata setelah dipikir-pikir, pendapatannya ternyata pas berhenti dari pekerjaan, dagang juga jadi ikut naik ternyata. Nah itu aku bilang, ini balik lagi ya, ini matematikanya Allah ya, perkara rezeki ini jangan diremehin. Nah makanya aku bilang ya kan, kalau kita hubungan kita sama yang Maha Kuasa itu baik, insya Allah pasti diridhoin sama Allah, segala urusan kita lancar. Dengan catatan hubungan kita dengan sesama manusia juga tidak ada masalah. Karena apa? Kalau kita menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain, tapi hubungan kita baik sama Allah, ingat, segala sesuatu itu ada balasannya. Ini kalau ngomongin orang zaman sekarang ngomongnya karma, bukan karma tapi sebab akibat. Apa yang lu tanam pasti itu yang akan tuai. Jangan sepelekan hak orang lain ya, terutama ya. Sering-sering introspeksi diri. Kalau ngomongin rezeki, ini benar-benar yang ngatur Maha Kuasa. Bukan usaha lu, bukan kerjaan lu, bukan BUMN, bukan PNS, bukan. Tapi ini semua diatur sama yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena sejauh ini yang aku rasain gitu. Rezeki yang gue dapet untuk Amam, untuk Cece, rezeki itu bukan dari usaha yang sudah aku jalanin, bukan. Usaha aku cuma 10%, tapi 90%-nya itu izinnya Allah. Bisa sampai detik ini aku udah masih dapat rezeki. Memang ada usaha, tapi tak lepas dari rencana Allah. Intinya gitu ya. Kalau orang yang masih usaha tapi ngerasa, ya ampun kok begini terus sih usaha gue, jangan putus asa. Karena segala sesuatu yang kita udah usahain itu enggak semerta-merta Allah sia-siain, Allah nggak kabulin, bukan. Tapi Allah pengen tahu sejauh mana ikhtiar dan doa lu. Ingat sama yang Maha Kuasa, itu ya sih menurut aku ya.
Karena kalau ngomongin rezeki itu, waduh, itu udah ngomongin hamba sama yang maha kuasa, kita sama Allah gitu. Kasih contoh dong, satu, biar teman-teman tahu nih apa yang apa pelakuin ketika lagi dalam keadaan terpuruk secara ekonomi ya. Secara ekonomi ya. Saat itu apa mendapatkan keajaiban? Banyak sih, mungkin yang aku bisa ingat nih beberapa ya. Misalnya nih di bulan Agustus itu benar-benar ya dagang kita itu, online shop kita itu, biasanya di Tokopedia itu seminggu transaksi minimal banget, seminggu transaksi minimal GoPay sampai 800 minimal ya ini. GoPay sampai 800 ini sampai 2 minggu cuma dapat 100 apa 180 gitu, aku ingat banget itu cuman laku korset satu aku ingat. Terus aku kayak, ya Allah, ini belum bayaran listrik, beli hamba kekuatan, doa ya pastinya ya. Doa ini aku panjatin setelah sholat pastinya ya, mau itu sholat wajib, itu mau sholat sunnah, pokoknya aku doa. Aku sebelum doa ini aku pasti zikir dulu ya kan. Habis zikir baru panjatin doa. Istighfar dulu ya, istighfar, jangan lupa ya, kita sebagai manusia itu tak luput dari kesalahan. Baru panjatin doa, curhat lah di doa. Aku tuh kalau doa tuh mam gak cuma ya Allah turunkan hamba rezeki, bukan sekedar minta, tapi kayak curhat, ngomong gitu sama Yang Maha Kuasa. Allah, ini masih tanggal sekian gitu, ini belum bayar listrik, belum bayar BPJS, belum bayar internet, masih banyak dah tanggungan, tapi pendapatan segini gimana ya Allah, hamba rezeki dari hal-hal yang tidak hamba sangka ya Allah. Pokoknya doa, terus cerita lah kenapa ya Allah bisa begini ya. Terus pastinya ya, aku selalu berpikir, aku selalu berhusnuzon sama Allah, aku selalu bilang kayak gini, ya Allah, hamba tahu Engkau sedang menguji hamba dan Engkau pasti memberikan hikmah setelah adanya cobaan ini. Selalu doa kayak gitu. Biar kenapa nih aku panjatin doa gitu? Biar hati aku nih gak gampang dibisikin sama setan tuh, yang kita tuh biar gak jadi suujon gitu sama Yang Maha Kuasa gitu. Terus udah kan selamanya gitu. Gak lama aku, besoknya kalau gak salah itu besoknya, tiba-tiba orderan numpuk. Itu yang aku bilang, ini matematikanya Allah. Ini kuasanya Allah, bukan sekedar usaha aku aja ya. Usaha aku tuh cuman ibarat kata penunjangnya cuma 10%, tapi 90%-nya itu jalurnya Allah. Nah intinya gitu. Ini yang aku tekanin nih, kalau kalian yang merasa seret rezeki, jangan sekali-sekali. Memang Anda tidak menyalahkan Allah gitu, memang Anda tidak bersuujon sama Yang Maha Kuasa, tapi Anda malah bersuujon, wah jangan-jangan gue diguna-guna nih. Setan ya. Nah itu larinya malah, wah jangan-jangan ada setan nih gitu. Wah jangan-jangan rezeki gue seret gara-gara ada yang gak seneng nih sama usaha gue. Jangan dah sekali kayak gitu. Buang pikiran itu jauh-jauh, karena pikiran itu bakal bisa membuat penyakit hati. Yang penyakit hati ini kalau udah berkerak, lu sampai umur 70 tahun itu gak bakal hilang penyakit suujon. Lagi ke utang tadi ya Pak. Jadi ada tips gak nih buat hindarin utang, terutama zaman sekarang nih, pinjol-pinjol yang merajalela itu, yang segampang itu loh hampir kita saja apply-nya. Hampir saja ya mencairkan riba. Karena teriming-iming sama Gimana ya? bunganya Pak. Bunganya terlalu kecil dan terlalu gampang. Modal cepat-cepat foto jadi duit cair. Minimal banget sih menurut aku usaha ya. Pertama usaha, sekecil apapun lu tetap usaha. Itu even lu mau buka dagangan, atau lu mau jadi konten kreator, atau mau cari duit dari hal-hal ini tapi yang tetap halal ya, dari hal-hal yang lain tapi tetap halal. Pokoknya ditekunin dulu, selama itu halal, selama lu masih bisa punya usaha, dijalanin kecil apapun. Selama itu masih ada usaha, minimal ada usaha, itu dijalanin. Kedua, jangan lupa berdoa, minta ridho sama Allah. Yang paling kuat itu jangan punya masalah sama orang lain. Kalau masih punya masalah sama orang lain, selesain. Sebab turunnya rezeki itu bisa jadi hambat dikarenakan kita punya masalah. Kita pernah menyakiti hati orang tapi kita nggak sadar. Kita pernah mengambil hak orang tapi kita nggak sadar. Itu harus disadari. Pertama banget, kalau mau rezeki lancar, introspeksi diri.
Poin pertama. Kedua, usaha. Ketiga, berdoa. Aku lupa, ini harus dijelasin di awal. Karena apa? Poin penting itu jangan zolimin orang lah intinya. Buat yang udah terlanjur terlibat pinjol, sarannya gimana nih Pak? Niatin pertama mau lunasin. Kedua, niatin gak mau lagi terlibat, bertaubat. Tapi beda cerita kalau pinjolnya dipakai buat hal-hal yang zolim ya, kayak misalnya jadi judi online, saya angkat tangan. Kan dari awal dia pakai pinjaman itu untuk berbuat maksiat. Ya kalau udah kayak gitu ya minimal banget sih kalau udah kecemplung di lumpur gitu, jangan mandi lumpur di